Come on, I'll do it. Good work, my precious one. Halo kawan, kembali lagi di Radio Movie. Kali ini gue mau menceritakan alur cerita film yang bergenre action dan thriller. Film ini tentang pertarungan sampai mati. Film ini disutradarai oleh Jonah Loop. Penulisnya adalah Tony Giglio. Pemeran utamanya adalah Samuel Jackson sebagai si bos, Kellan Lutz sebagai David, dan Katia Inter sebagai Mila. Lanjut ke cerita yuk. Film ini diawali oleh dua orang ksatria yang saling membawa alat. Di sisi lain, orang-orang sedang menonton siaran itu, dan ada pusat kendalinya. Pusat kendali itu tiba-tiba diretas. Dua orang wanita di pusat kendali dan seorang bos. Wanita itu sedang memperbaiki alat kontrol yang diretas, kemudian berjalan lagi siaran langsung itu. Dua ksatria itu saling bertarung, dan satu ksatria kalah terbacok. Di komputer masing-masing penonton diberi voting mati atau tetap hidup. Semua orang memvoting mati, lalu Algojo datang membawa pasukannya. Tapi, ketika ksatria satu lagi disuruh membunuh, dia malah melawan Algojo. Lalu dia ditembak setrum oleh Algojo. Algojo langsung membunuh ksatria yang kalah itu. Salah satu penonton dan teman-temannya sedang membicarakan, apakah ini nyata? Salah satu dari temannya menjawab bahwa ini nyata dan tidak ditayangkan di televisi. Kakaknya yaitu FBI, sedang mencari dalang yang menyiarkan acara ini. Di sisi lain, pria bertubuh besar sedang berlatih American football. Lalu setelah beres latihan, dia bertemu istrinya, dan mengajaknya untuk pulang. Di mobil, mereka berbincang-bincang tentang kehamilan istrinya. Tiba-tiba dari arah belakang mobil ada yang datang. Lalu menabraknya. Dan dari arah istrinya datang lagi mobil dan menabraknya. Mobil langsung terguling, si pria dan si istri berdarah. Tapi naas, si istri meninggal dengan sang bayi di dalam perutnya. Singkat cerita, di kamar, si pria itu menatap foto istrinya, dia sangat sedih dan memegang pistol di tangannya. Dia hampir bunuh diri, dan terus meratapi kesedihan. 2 bulan kemudian, dia di suatu bar dan sedang mabuk-mabukan. Dia tidur di bar dan dibangunkan oleh pegawai bar. Si pria meminta 1 botol lagi minuman, dan membayar minuman itu. Lalu dia keluar sebentar untuk mencari sesuatu. Pegawai bar menyuruh pria besar, yaitu penjaga bar untuk menemui pria tadi. Lalu penjaga bar itu terkapar oleh pria itu. Lalu si pria masuk lagi dan menanyakan minumannya. Ada 1 orang wanita yang dari sebelumnya terus melihat pria yang mabuk itu. Wanita itu menunggu si pria di luar. Dia berbicara bahasa Prancis pada pria itu. Excusez-moi, monsieur. Avez-vous du feu? Lalu si wanita menanyakan mukanya. Si pria menjelaskan bagaimana hidupnya. Wanita itu melihat bahwa pria itu sudah yang ketiga kali masuk bar, dan wanita itu menanyakan, mungkin kau mengharap kematian orang-orang Meksiko. Si pria langsung curiga pada wanita itu. Si wanita merayu dan mengajaknya untuk bercinta. Kemudian si pria mengajak ke tempatnya yang kumuh. Si pria mencuci muka dan meninggalkan foto istrinya di bawah. Wanita itu menanyakan tentang wanita di foto. Tiba-tiba wanita itu membuka bajunya, lalu si pria menyambar wanita itu dengan ciuman. Si wanita akan membawa sesuatu untuk si pria. Ternyata dia malah membawa tembakan setrum, dan menembakkan pada si pria itu. Si pria terkapar, dan wanita itu menyuruh masuk polisi dan membungkus si pria. Dia dibawa dan dikurung. Wanita itu ternyata punya kelompok yang bosnya menaungi Dead Games, yaitu tempat pertarungan sampai mati dan disiarkan di seluruh dunia. Lalu seseorang bicara di speaker, bahwa pria itu sudah jadi miliknya dan namanya bukan David lagi, namanya diganti menjadi Dead Dealer dan dilahirkan untuk menjadi pembunuh, dan untuk mati. Lalu si pria yang bernama David, berteriak meminta tolong. Kemudian suara berdenging muncul, dan pasukan Algojo datang menyetrum dan menyuntikkan sesuatu. Lalu dia mengamuk dan marah. Sementara, bos Dead Games berada di ruangan dengan ditemani para wanita, Algojo, dan yang menculik David, yaitu Mila. David adalah petugas pemadam kebakaran dan paramedik. Mila ternyata sudah menculik banyak pria-pria lain untuk Dead Games. Di samping ruangan David,
ada seorang pria Jepang, dia adalah arsitektur lulusan Harvard. Dia sedang bercakap-cakap dengan David. Mila memerhatikan dari layar, lalu Algojo datang dan menyuruh pasukannya untuk menyiksa David. David disiksa lalu dia dirantai. Mila datang ke ruangan, dia berbicara soal keluarga David. Tak lama, Mila keluar dan para pasukan Algojo datang ke ruangan David, lalu menyetrumnya dan membawanya ke arena. Death Games dimulai, dan semua orang yang mengikuti Death Games masuk ke situs Death Games. Dan siaran pertarungan dimulai. Lawan David datang menyerangnya, tapi David tidak mau menyerang. Dari pusat kendali menjatuhkan pedang ke arena, lalu lawannya David membawa pedang itu dan terus menyerang David. David terkena goresan, lalu ketika lawannya menyerang kembali, David menyerangnya dan mematahkan tangan lawannya. Malah David menolong lawannya, dan menyebutkan dia adalah paramedik. Lalu pusat kendali menyuruh Algojo dan anak buahnya datang ke arena. Algojo datang dan menyerang David, tapi David bertahan dan menyerang Algojo. Lalu pasukan Algojo lain menembak setrum David. Lalu Algojo memotong kepala lawannya David. David dibawa keluar arena, lalu Algojo meneriaki David dan akan membunuhnya. Tapi si bos tidak ingin Algojo membunuh David, karena David adalah aset untuk bertarung. Si bos menyatakan perjanjian dengan Algojo, jika David bertarung selama 8 kali dan selalu menang, Algojo boleh melakukan apa saja pada David. David lalu memasuki ruangannya, dan mencari jalan untuk keluar. Dia mencabut gagang tempat duduk, dan sambil mendengarkan cerita dari temannya yang sedang bercerita tentang anaknya yang bernama Aikyo. Mila datang membawa makanan pada David. Makanan itu diberikan sesekali ketika pertarungnya ada yang menang, langsung David melahap makanannya. Karena keuntungan orang yang merekrut dan petarungnya, lalu Mila melemparkan foto istrinya. Ketika pasukan Algojo datang, David berusaha untuk keluar dengan menyerangnya. Tapi, David kembali berhasil dilumpuhkan. Singkat cerita, David dibawa ke ruangan si bos, dan si bos sedang asik makan dan ditemani 2 orang wanita. Si bos memberikan kesepakatan pada David, si bos akan melepaskannya dengan syarat bertarung 9 kali pertarungan dengan menang. Tapi David menjawab, dia akan membunuh si bos. Kemudian, David akan bertarung kembali dengan memakai seragam Jepang, dia diancam oleh si Algojo. Aikyo berada di sana, jika David menang, mereka akan melepaskan Aikyo, dengan syarat David harus membunuh lawannya dalam waktu 3 menit. Siaran Death Game dimulai, kemudian David memasuki arena, tiba-tiba lawannya datang dengan memakai topeng dan membawa samurai menyerang David. David hampir kalah dari lawannya, tapi David berhasil membuat sobek perut lawannya, dan topeng lawannya terbuka. Dia adalah temannya yang orang Jepang itu. David hampir membunuh temannya, kemudian Aikyo dibunuh juga, dan David sangat menyesal atas kejadian itu. David lalu membunuh temannya itu. Kemudian David berbicara kepada si bos, dia menerima tantangan itu. Tapi dengan syarat, pertarungan terakhir ingin bertarung dengan si Algojo. Si bos merendahkan David, karena banyak petarungnya yang gagal hanya menyelesaikan 5 pertarungan saja. Algojo menerima tantangan itu. David dibawa ke ruangan dan dia kesakitan karena samurai yang mengenai pahanya. Lalu Mila membawa David ke ruangan khusus, karena sudah memenangkan pertandingan. David ingin antibiotik untuk badannya. David terus memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Mila memberinya 5 perempuan untuk menemani David, karena kemenangannya. David selalu berlatih untuk bertarung, dan terus memenangkan pertandingan. Hingga, Mila merasa bersalah, karena membawa David pada kekacauan ini. Mila mengirimkan pesan di Death Games, bahwa Death Dealer akan membunuh sang Algojo, yaitu pertandingan yang dinantikan oleh David. Mila berdandan seperti istrinya David, dan masuk ke ruangan David. Mila mengeluarkan perempuan di kamar David. David merasa ada yang aneh dengan Mila. Mila merubah sesuatu yang berbeda, dia berpenampilan gemulai dan cantik. Tanpa basa-basi, David mengeksekusi Mila, dia menyosor dan bercinta dengannya. Singkat cerita, pertarungan pun terus berlanjut, dan David pun menang terus. Si Algojo tampak ketakutan ketika akan menghadapi David. Pertarungan ke-8 pun selesai. David meminta untuk segera bertarung dengan Algojo. Di Afrika, ada seorang tahanan yang dijaga ketat oleh penjaga lapas, yang sedang dibas. Tiba-tiba, bas itu ada yang menghalangi. Wanita itu sedang mencari bantuan karena mobilnya terguling.
Wanita itu bukan sekedar wanita, dan dari belakang ada mobil yang menabrak bus. Sekelompok orang menembaki penjaganya dan menyerang sopir bus, lalu menculik tahanan. Wanita tadi menembak sopir bus dan tahanan itu ternyata pembunuh berantai yang sedang dicari di Afrika Selatan. Di sisi lain, si bos memarahi Algojo, karena yang menculik tahanan itu adalah si Algojo. Algojo ketakutan, jadi dia membawa lagi seorang untuk melawan David. David dan Mila di suatu ruangan sedang menyiapkan seragam David untuk pertandingan selanjutnya. Mila ingin David selamat dari pertarungan ini, lalu David pun memberikan nomor telepon saudaranya David pada Mila. Dia ingin memberitahu saudaranya tentang keberadaan David. Pertarungan pun dimulai, semua orang sangat antusias. David bertarung dengan buronan pembunuh berantai. Pertarungan sangat sengit, buronan itu hampir mengalahkan David. Tapi beruntung, David akhirnya memenangkan pertandingan itu, dan membunuh lawannya. Si bos sangat menyesal atas kejadian itu. Mila menelpon saudaranya David, yaitu Sam. Akan tetapi, Sam sudah menganggap David meninggal. David terus berlatih dan ditemani dengan Mila. Si Algojo pun sama, berlatih. Singkat cerita, si bos datang dan berbincang dengan David. Kemudian si bos menyuntikkan serum ke tangannya David, dengan maksud, si bos ingin David terkapar saat bertarung, tapi si bos menyebutkan serum ini akan meningkatkan stamina. Kemudian pertandingan yang dinanti-nanti dimulai, David langsung dibantai oleh si Algojo. Ternyata, yang diberikan nomor oleh David itu bukan Sam, dia adalah FBI yang menyuruh David untuk menyelesaikan misi, karena waktu Mila menelpon, atasannya David melacak lokasi David. Jadi game website, yaitu Dead Killer tidak bisa diretas oleh agen rahasia, keamanan online mereka tanpa celah. David ditugaskan, tetapi kepada agen rahasia tidak bisa memberitahu sebelumnya, bahwa misinya itu adalah misi bunuh diri, karena semua orang berakhir mati. Kembali ke David, dia kembali berdiri dan mengamuk. Dia melayangkan pukulan bertubi-tubi. Ternyata, serum yang akan digunakan si bos itu digantikan oleh Mila. Mila mengganti serum itu menjadi serum yang lebih kuat. Tak lama, tentara datang dan menjebol lokasi itu. David berhasil membunuh si Algojo. Lalu David mengejar si bos yang kabur. David bertemu dengan si bos, dan si bos ketakutan lalu berusaha mengobrol dan menembakkan pistol kepada David. Lalu David mendekat, dan si bos melayangkan besi. Tapi ditangkis lalu ditancapkan pada si bos. Tak lama tentara datang membom pintu. Lalu David tidak jadi untuk membunuh si bos. Dan si bos berhasil kabur dengan bersimbah darah. Kemudian kepala agen rahasia datang menjemput David dan meminta maaf atas kejadian ini. Ternyata nama asli David adalah agen Sile. Mila ditangkap oleh tentara. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu ya kawan. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.